Ya, stop. Siap gerak. 3 langkah ke kiri. Jalan. Di sampai ke dapur nak dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Gimana kondisi kesehatannya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Belum bekerja pastikan kondisi kesehatan benar-benar sehat untuk siap kerja. Ada keluar masalah kesehatan? Ada tambahan? Oke, ini ada beberapa surat putih dan juga mungkin biar tidak terjadi nanti kalau memang tidak ikut kelima besok mungkin ada alasan tertentu dari langsung ke orangnya mungkin secara teguran ya harap ini peringatan buat kawan ya ikut kelima yang mungkin kita karena kalau ada biar tidak komunikasi di lapangan. Kemudian saya menyampaikan karena mungkin alhamdulillah tidak ada terjadinya insiden, cuma terjadi beberapa minggu kemarin banyak laporan untuk PPBKM itu laporan atau termasuk juga di lapangan itu ada yang namanya service akhir terjadinya kecelakaan itu memang tidak dirasa, cuma hampir celaka itu sudah berulang-ulang kali terjadi itu bakal dekat sama terjadinya insiden properti kerusakan pada unit kemudian cedera dan mengarah ke fatality. Mungkin dari kemarin sudah ada temuan 5 atau 6 laporan dari BPKM itu bermis yang kemarin 1 bulan kemarin terjadinya eksiden dan cedera itu untuk bukan di kita untuk di meta cedera di amputasi itu sudah mendekati fatality. Saya harap terjadinya nervous ini hampir celaka, hampir kejadian ini saya harap rekan-rekan untuk mengawas diri tentang kondisi di lapangan dan berhati-hati lagi jangan sampai terjadi pada kita. Itu yang berlaku sudah jadikan pembelajaran. Jangan sampai di kita kejadian barulah kita merasa ibaratnya hampir celaka barulah belajar. Jadikan kejadian kemarin pembelajaran untuk kita mawas diri terhadap kejadian di lapangan. Untuk kita berhati-hati. Kemudian saya sampaikan ada sponsor tertentu mungkin yang Bapak sudah tahu untuk PT ini karena perbaikan atau stabilisasi jalan atau maintenance itu ada mengingat kondisi di lapangan ini cuaca hujan jadi mungkin belum bisa dari FN untuk diperbaiki. Mungkin ada spotnya di yang saya lihat yang di tanggal 1 di depan Pamos sama di WP 56 WP 134 itu banyak anti-ranting atau gelombang yang dalam. Nah, bagaimana kita menyikapi untuk TT kalau kondisi seperti itu ya harus pelan-pelan. Saya yang di tanggal 1 ini yang posisi muatan saya harap memang muatan itu diprioritaskan jalan yang bagus. Tapi kadang kita di sini bukan BKM aja, karena ada meta dan kontraktor lain yang tidak bisa mungkin ya sifatnya terburu-buru mencari tase. Jadi kita memuas diri untuk memperlambat di tempat tertentu. Ya di tanggal 1 kan, lebih itu kan yang muatan ambil ke kanan.
takutnya sama-sama masuk. Namanya dia tuh mau cepat mau laju mau pelan dah senggol itu udah urusan parah. Namanya udah muatan sama kosongan. Dan jadi kerupuk bawaan kabinnya kalau kena. Jadi syarat yang di tanggal 1 di depan kamus sama di tanjakan Y sama di YT untuk harap berpelan-pelan. Ya, jangan sampai ada kejadian yang pindah itu udah memang resiko tinggi. Kemarin sudah dibicarakan mungkin ada media di tengahnya untuk patokan yang ke kanan belok ke kiri itu harus ada kayak tubuh di situ. Tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Jadi saya harap untuk sekarang ini harap berhati-hati aja karena untuk perbaikan jalannya belum bisa karena mengingat kondisi cuaca hujan. Jadi saya harap itu. Kemudian untuk hauling, yang hauling ini ada juga spot-spot tertentu di intersection di setelah nunggu susu itu kan lihat dari jalan depan aja bakal orang ambil ke kanan yang kosong kan pasti mengalah menunggu. Jangan sampai sifat yang terburu-buru mencari kase tanpa memperdulikan dengan kondisi itu. Kita tahu kalau kita sama-sama ngerokok ya namanya ngerem ini nggak bisa pasti berhenti langsung pasti nyesot. Akhirnya ya tumbuh kami. Jadi saya harap bapak-bapak berhati-hati. Inilah mengingat bapak karena untuk keselamatan diri bapak itu pada diri sendiri. Yang tahu selamat diri bapak itu kembali ke diri masing-masing. Gimana menyikapi dengan risiko bahaya di lapangan. Itu aja. Mungkin saya mau sampaikan ke mekanik lebih mungkin nanti ada SPO atau mungkin sudah disosialisasikan itu untuk meningkatkan penggunaan APD terutama yang sepatu safety untuk di workshop. Kemudian untuk pastikan penggunaan APD itu aja. Tapi penggunaan APD yang jelas pastikan di lapangan menggunakan. Karena di lapangan bukan pengawas PPM aja, karena kan 3 MPN sama pengawas MPN itu langsung foto, bukan tegur. Jadi yang peduli sama Pak Paulus nanti menghitung Pak Paulus yang ditembak masalah Pak ini sudah berulang kali Pak Paulus juga lagi kena teguran. Jadi saya tekankan untuk yang mekanik pandanglah Pak Paulus di lapangan. Kalau kalian peduli ke Pak Paulus, pandang Pak Paulus pakai APD ke lapangan, pakai helm, pakai sepatu, pakai rompi untuk beli kerja. Itu aja. Kalau di workshop gunakanlah sepatu safety. Dan diri kalian. Itu aja mungkin tambahan atau masukan dari saya. Mungkin ada tambahan, mungkin saya tidak tahu kondisi di lapangan, kondisi kesehatan atau kondisi di area itu. Ada masukan? Saya harap tidak ada. Kemudian satu lagi mengingat Bapak juga tinggal di camp, Bapak juga melihat situasi di camp ini kebersihan di area camp. Jadi sama-sama kita tinggal di camp, sinilah kita tinggal. Saya harap untuk menjaga kebersihan. Tong sampah sudah disediakan, buanglah sampah pada tempatnya. Pada tempatnya itu di tong sampah, bukan di lantai, di lapangan tempat mandi. Kalau situ bukan kotoran-kotoran, plastik sampah-sampah, ya kembali ke masing-masing. Ada masukan ini sampah, ini sampah, ini sampah. Ya kita sama kita lah satu tadi tegur. Kalau lihat kawannya tegur. Yang kebersihan bagian dari iman. Iman dimiliki orang yang berakal. Jadi orang berakal itu membuang sampah pada tempatnya. Ya itu aja mungkin penyampaian dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain dari Pak Paulus. Pak Mardi. Selamat pagi semua. Saya hanya menambahkan sedikit masalah ini ya, DT. Jadi saya berharap untuk kita masuk workshop terutama ini ya, untuk pembentulan lock. Jadi selama ini memang sudah terbukti ini kita lock kadang-kadang tidak bermasalah karena dia kan sifatnya sudah terkunci, jadi waktu tanjakan dia tetap lari ke belakang muatannya. Jadi saya berharap untuk memperbaiki lock
harap dicuci dulu ya. Dosa semua titik-titik yang mau dikerjakan. Contoh locknya itu kesian juga welding kan, kemudian kan dia bisa bekerja kan dengan baik, nggak biar cepat gitu. Bagian-bagian tertentu lah yang harus dibersihkan. Jangan main masuk saja lock langsung tinggalkan. Jadi saya namanya untuk bapak-bapak semua ya. Bisa dipahami ya semua ya. Oke, hanya itu dari saya, mungkin dari lain. Bisa nanti kita bersihkan lah. Kita sama lihat. Terus gini, kadang-kadang ya di apa di dorongan itu kan banyak material kadang-kadang itu seperti dorong. Jadi bekas yang di bawah tidak bermain ya karena dia terganjal oleh material yang udah mengeras gitu kan masih buka. Jadi saya minta perhatian juga. Jadi bisalah sekali itu dibersihkan karena kalau kita biarkan berlama jadi membati antara segi dorong dengan lantai dam. Mungkin ada yang lain? Tidak ada yang lain? Kalau dia ada sisa material. Jadi kondisi seperti ini langsung Bapak berhasil pengawas saya tidak ada apa. Saya akan dikondisikan sebagai nanti ya Pak. Dikondisikan sampaikan. Dari pengawas atau adapun untuk lock pun bisa habis itu order. Oke, kalau ada lagi kita seperti kita pagi ini kita berdoa agar badan kita masing-masing berdoa silakan. Selesai. Selamat pagi. Bisa habis itu order. Oke, kalau ada lagi kita seperti kita pagi ini kita berdoa agar badan kita masing-masing berdoa silakan. Selesai. Selamat pagi.